Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau bedah buku Curtis Lyon, judulnya Self-Discipline, Why Self-Discipline is Lacking in Most and How to Unleash It Now. Kita kan sering ya punya tujuan atau resolusi, tapi kok rasanya sering layu sebelum berkembang gitu. Semangatnya hilang. Betul, sering banget kejadian. Nah, kita coba bongkar nih. Apa sih sebenarnya disiplin diri itu? Kenapa kok susah banget? Dan yang penting, langkah paling awal buat mulai bangunnya. Kita ambil langsung dari inti buku ini ya. Iya, kita fokus ke pemahaman praktisnya aja. Gimana sih ini bekerja di diri kita? Dan kenapa kok tantangannya nyata banget buat banyak orang? Oke, mulai dari dasarnya dulu nih. Menurut penulisnya, disiplin diri itu intinya soal kontrol diri ya. Betul. Kemampuan kita ngendaliin emosi, dorongan hati, perilaku, bahkan pikiran kita sendiri. Tujuannya biar apa tuh? Biar nggak gampang keseret sama hal-hal yang nggak sehat gitu ya, yang malah ngejauhin dari tujuan. Tepat. Biar nggak berlebihan, nggak konstruktif, yang bisa menghambat. Nah, yang menarik nih, bedanya sama willpower atau tekad. Ah iya, sering ketukar tuh. Kalau tekad itu, ibaratnya kayak percikan api di awal. Semangat gede buat mulai, tapi seringnya sementara. Cuma di awal doang gitu ya? Iya. Nah, kalau disiplin diri, ini lebih kayak staminanya. Kemampuan buat terus maju, nolak godaan yang instan-instan itu demi hasil jangka panjang, walaupun lagi susah atau nggak nyaman. Jadi kayak lari maraton ya, bukan sprint. Persis. Keduanya penting sih, tapi disiplin diri ini yang bikin kita tahan lama. Oke, jelas bedanya. Tapi kenapa sih ini fundamental banget buat kita punya? Kayaknya kita semua setuju penting, tapi kadang lupa gitu. Kenapa persisnya? Benar. Kadang kita anggap remeh. Tanpa disiplin diri, ya itu tadi, fokus gampang buyar. Nah, buku ini nunjukin beberapa manfaat kunci. Dengan disiplin, Anda jadi bisa tetap di jalur rencana. Meskipun lagi nggak enak atau ada rintangan gitu. Iya, meskipun ada rasa nggak nyaman. Terus, Anda juga jadi lebih bisa kelola pikiran negatif. Kasih jeda dulu sebelum bereaksi. Jadi nggak langsung ngikitin emosi ya? Betul. Ini juga bikin keputusan jadi lebih baik. Mikir dulu, timbang untung rugi, nggak impulsif. Nah, ini nih, saya penasaran, ada nggak sih hubungan langsungnya sama rasa bahagia? Seringnya kan mikir disiplin itu kaku, nggak asik gitu. Nah, ini bagian yang seru nih. Mungkin agak kaget ya. Penulisnya merujuk studi Wilhelm Hoffman tahun 2013. Oh iya, gimana tuh hasilnya? Ternyata ada korelasi kuat loh antara disiplin diri sama tingkat kebahagiaan. Orang yang lebih disiplin itu cenderung lebih bahagia. Wah, menarik. Kenapa bisa gitu? Bukan karena hidupnya bebas masalah, tapi karena mereka lebih jago ngatasin konflik, tujuan internal. Milih mana yang baik buat jangka panjang daripada nyerah sama godaan sesaat. Masuk akal juga sih. Dan ini juga, secara mendasar ya, ngebangun karakter, kekuatan batin sama integritas. Jadi bisa nepatin janji ke diri sendiri dan orang lain. Oke, kalau memang sepenting dan sebermanfaat itu, kenapa ya rasanya banyak dari kita, mungkin Anda juga yang lagi dengerin, ngerasa susah banget bangun atau jaganya? Apa kata bukunya soal ini? Nah, si Leone ini ngidentifikasi beberapa penyebab umumnya. Pertama, dan ini penting banget, disiplin diri itu bukan bakat lahir ya. Oh, jadi bukan bawaan? Bukan. Ini keterampilan. Kayak otot, harus dilatih. Terus yang kedua, sering ada program mental atau emosional negatif dari masa lalu yang tanpa sadar ngehambat kita. Kayak pengalaman buruk gitu? Bisa jadi. Terus ada juga faktor lingkungan yang nggak mendukung. Rasa takut gagal yang bikin kita nggak berani coba. Kebiasaan nunda-nunda, males gitu. Aduh, ini kayaknya banyak yang kena nih. Iya kan? Terus kurang pede, gampang nyerah sama godaan, sampai ya itu, nggak punya tujuan hidup yang jelas buat jadi kompas. Wah, daftarnya lumayan kena juga ya rasanya. Mungkin ada 1-2 yang Anda kenali di diri sendiri ya, ngakuin aja udah langkah bagus sih. Terus kalau mau berubah, mulainya dari mana dong? Langkah konkret paling awal yang disaranin apa nih? Langkah paling fundamental, kata buku ini, temukan mengapa Anda. Alasan yang kuat banget, ini bensinnya. Mengapa ya? Gimana caranya nemuin itu? Coba visualisasiin tujuan Anda. Tapi yang spesifik banget, bukan cuma mau lebih sehat, tapi mungkin bisa naik tangga 3 lantai tanpa ngos-ngosan dalam 3 bulan. Gitu contohnya. Oke, harus jelas dan terukur gitu ya? Betul. Terus, yang gak kalah penting,
Bayangin juga prosesnya. Simulasi mental pas lagi ngelakuinnya, bukan cuma hasil akhirnya doang. Oh, jadi bayangin pas lagi olahraganya juga, bukan cuma pas udah langsing gitu. Menarik. Abis visualisasi terus gimana? Nah, tanya ke diri sendiri, kenapa tujuan ini penting? Kenapa disiplin diri itu krusial banget buat ini? Penulisnya nyaranin bikin daftar, alasan positif kalau berhasil, sama konsekuensi negatif kalau nggak ngapa-ngapain. Biar makin jelas gitu ya dorongannya. Iya, biar motivasi dari dalamnya itu kuat, pendorong sejatinya keluar. Oke, mengapanya udah kuat nih ceritanya. Tapi kan seringnya kita udah tahu mengapanya, tapi tetap aja males gerak. Ada tips lagi nggak? Nah, ini dia jebakan berikutnya yang dibahas. Nunggu mood atau perasaan pas buat mulai. Buku ini tegas banget bilang, tindakan itu nggak boleh tergantung emosi yang naik turun. Wah, yang dia nih biang keroknya. Justru disiplin diri itu artinya bergerak meskipun lagi nggak mood, nggak semangat, atau malas. Itu dia, susahnya di situ kan. Gimana cara ngelawannya pas rasa males atau nggak mood itu datang? Ingat lagi mengapanya tadi. Terus, secara sadar, pakai bagian otak kita yang buat mikir rasional itu, buat ngalahin kebiasaan otomatis yang udah jalan sendiri. Jadi kayak maksa diri gitu ya awalnya. Iya, Leoni juga bilang kok, awalnya bakal aneh, nggak nyaman, bahkan kerasa salah. Karena kan ngelawan kebiasaan, tapi kuncinya lakuin aja terus. Ada alat bantunya nggak? Ada 2 tips praktis nih. Pertama, mantra. Kalimat positif pendek, saya pilih maju hari ini. Gitu misalnya. Diulang-ulang, mungkin tempel di mana gitu biar kelihatan terus. Oke, mantra. Yang kedua? Kedua, jujur brutal soal alasan. Pas bilang, nggak lari pagi, dingin. Coba paksa jujur. Saya nggak lari pagi karena saya milih nyaman daripada tujuan saya. Jelek banget ya. Nah, rasa ketampar sama kejujuran itu bisa jadi pemicu buat berubah. Baik, baik. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, disiplin diri itu bukan bakat, tapi otot. Perlu dilatih terus-menerus. Betul. Kuncinya ada di mengapa yang kuat sebagai fondasi, terus berani bertindak lepas dari mood, sambil jujur ke diri sendiri soal alasan-alasan kita. Gitu ya? Tepat sekali. Nah, sebagai bahan renungan nih, buat Anda bawa pulang ya, coba deh identifikasi satu aja alasan kecil atau pembenaran yang paling sering Anda pakai buat nunda sesuatu yang Anda tahu penting buat tujuan jangka panjang Anda. Oke, satu aja ya. Ya, satu aja dulu. Minggu ini, coba tantang alasan itu pakai kejujuran radikal tadi. Amati aja apa yang terjadi sama tindakan Anda selanjutnya.